sebutkan hampir semua tempatnya. Ya. Yesus bersama kita di bumi ini 33 tahun. Tapi minggu terakhir itu seperti final mission. Masuk minggu terakhir hari Minggu. Kemana dulu? Ke kampung Bet Ani. By the way, di kampung Bet Ani, ya, atau Ibrani bilang Bet Ania. Bet Ania terdiri dari dua kata. Beit Ania maksudnya rumah orang miskin. Di situ Beit Lechem rumah roti. Betani rumah orang miskin. Dan you know what? Ania dari kata miskin, orang miskin ya, Bet Ania. Dan di situ ada salah satu temannya Yesus, namanya Lazarus. Yesus sebenarnya melakukan mukjizat yang mungkin bisa disebut terbesar di situ. Membangkitkan Lazarus, tapi kenapa itu terbesar? Yesus membangkitkan orang lain juga. Kenapa di situ terbesar? Karena kalau kita baca ceritanya, Lazarus sudah meninggal berapa hari? 4 hari. Dan dulu orang Yahudi percaya kalau manusia meninggal, sesudah 3 hari lewat, jiwa udah berangkat dari badan. Jiwa dan badan sudah pisah. Jadi sesudah 3 hari sebenarnya sisa daging saja, tidak bisa bantu dia lagi. Dan karena tidak ada yang mustahil buat Yesus membangkitkan Lazarus sesudah 4 hari. Sesudah mukjizat itu imam-imam Yahudi mulai khawatir. Sesudah mukjizat itu imam Yahudi mereka memang khawatir, mereka tahu sesudah mukjizat ini pasti banyak yang lain akan ikut. Dan hanya sesudah mukjizat itu mereka memutuskan membunuh Yesus. Betani tidak jauh dari kita, tapi kita fokus sama minggu terakhir. Jadi hari Minggu Yesus ke Betani, kirim muridnya ke pagi, tidak jauh dari situ untuk ketemu keledai. Dan Yesus turun Minggu Palm melalui daerah ini. Kita tidak bisa tahu persis di mana, tapi melalui daerah ini Yesus turun ya ke bawah. Hoshana Rabbah Minggu Palm, masuk ke Bait Suci melalui pintu gerbang emas. Dan pelayanan di situ sesudah matahari mulai terbit malam, dia kembali ke Betani. Setiap hari begitu. Keluar, masuk, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, menginap di Betani kecuali hari Kamis. Hari Kamis lebih kurang 2 kilometer ke belakang. Ya, sekarang susah ke sana, tidak aman. Ya, karena konflik sekarang ke sana ya tidak aman. Ya, kalau mau silakan saya pesan taksi. Anda sendiri. Betani ya. Ya, ke daerahnya. Kampung sekarang namanya Azaria. Atas nama Lazarus. Kalau tidak ada tembok, tidak jauh. Tapi karena ada tembok harus putar mungkin 1 jam. Yes. Nah, yalah, lanjut. Hari Senin. Ya, hari Senin Yesus mengutuk pohon ara. Hari Selasa Yesus murka sekali di Bait Suci, terbalik meja. Saya mau tanya Anda, pada waktu Yesus marah dan terbalik meja, itu terjadi di daerah kubah warna emas atau abu-abu? Abu-abu. Salah. Palas. Salah. Kenapa? Pusing Yesus. Itu tempat untuk penukar uang. Itu tujuannya, tempatnya. Tapi karena mereka mulai sibuk dengan uang di daerah yang suci, ada pagar dulu di keliling Bait Suci, ada daerah, ada batasan khusus dengan 4 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Aramik. 4 bahasa ditulis. Dari situ hanya Yahudi boleh lewat. Itu daerah yang suci. Yang bukan Yahudi hanya sampai pagar itu, dan mereka bedain persis dari mana daerah yang suci atau tidak. By the way, orang arkeolog ketemu salah satu tandanya. Ada ketemu dengan 4 bahasa yang itu pagarnya daerah suci, ada. Karena mereka mulai sibuk dengan uang di daerah yang suci, karena itu Yesus marah sekali. Dan sesudah Yesus kembali ke Betania hari Selasa, di daerah ini ada gereja yang lagi tutup, bisa lihat pintunya tutup di sana. Namanya Dominus Flevit. No, itu gereja di sana. Bukan yang emas, yang abu-abu. Ada pintu dengan 2 salib Yerusalem kecil. Atas putih. Pintu itu mana ada mobil. Jadi, di daerah itu Yesus berdiri, putar ke belakang dan menangis atas Yerusalem. Oh, Yerusalem. Oh, nabi-nabi yang membunuh Yerusalem.
akan hancur dan tidak akan tersisa bahkan satu batu di atas batu lain. Dan benar, kita sekarang 2000 tahun kemudian, kita duduk di Bukit Zaitun, kita menghadap ke sisi barat, dan kita lihat persis seperti Yesus bilang, tidak ada runtuhan dari bait suci, sudah dihancurkan. Ya. Sudah dihancurkan tahun 70, Titus anak Vespasianus ke sini musnahkan bait suci. Dan pada waktu Muslim yang kuasa di saya melompat ke depan, kemarin kita udah urutan zaman kekuasaan. Pada waktu Muslim yang kuasai di sini Omar ibn al-Khattab, Khalifah kedua dalam agama Islam ke sini, dan dia yang pertama mengenali tempat ini sebagai Al-Aqsa. Kemudian kubah emas dibangun oleh Abd al-Malik pada tahun 691. SM. Ya, sesudah Masehi. Kubah emas dibangun, 190. dan kemudian 715 pertama kali Masjid Al-Aqsa dibangun. Sebenarnya yang kubah abu-abu itu Masjid Al-Aqsa, bukan yang emas. Emas lebih menarik karena lebih indah, jadi langsung ngambung sama Al-Aqsa. Tapi Masjid Al-Aqsa itu kubah yang warna abu-abu. Kubah emas itu sebenarnya Dome of the Rock, monumen Islam untuk ingat, ya, tempat di mana menurut orang Muslim Muhammad naik ke surga. Mereka percaya begitu. Dome of the Rock. Yes, but you know what? Lihat arsitekturnya. Lihat arsitektur gedung itu. Itu juga pertanyaan, apakah itu kayak masjid, atau kalau kita lihat masjid yang begini, masjidnya kayak gereja. Iya, itu dia. Kalau Anda akan lihat arsitektur gereja itu segi 8. Ada 8 sisi. Iya, itu. 8 sebenarnya dalam agama Kristiani itu simbol untuk kebangkitan. Yesus, nomor kebangkitan. Yesus masuk ke sini hari Minggu, bangkit hari Minggu, dari Minggu ke Minggu, 8 hari. Ya, nomor kebangkitan. Zaman Bizantin banyak gereja-gereja dibangun segi 8. Nanti di gereja Sabda Bahaya kita ketemu, di Kapernaum kita ketemu gereja yang segi 8. Dan akhir zaman Bizantin mereka mau membangun gereja di situ. Awalnya mereka mulai, dasarnya sudah ada, tapi Islam menguasai. Islam terus membangun, tapi monumen ini. Sebenarnya itu arsitektur yang diambil dari Kristiani. Jadi kalau Anda ketemu di Indonesia masjid yang kayak ini, sebenarnya arsitekturnya aslinya dari agama Kristiani. Ya,